penjualannya. Warganet sempat Kesel banget aku dengernya. jualan ayam. Hi everyone, welcome back to my channel and this is Smart Sastra. Okay everyone, thank you so much for clicking this video stop by to us. And today I'm not alone, I have... Halo, assalamualaikum everyone. Aziz here. Thank you so much for coming Mr. Aziz, Masya Allah. Oke Mr. Aziz, hari ini ada sebuah video yang akan kita reaksikan. Fasten your seatbelt is a very sensitive topic about Indonesia. Aduh. Something that is now happening in Indonesia dan menjadi sangat booming, meletup sangat viral banget ya, hot banget kabar ini. Didapati sebuah restoran Mister setelah 52 tahun beroperasi baru dia mengakui kalau produknya itu tidak halal. Ayam goreng yang dia produksi selama 52 tahun itu baru tahun ini mereka mencantumkan label tidak halal. Jadi selama ini banyak orang Muslim yang sudah mengkonsumsi 52 tahun. It's like 3 generation. It's like 3 generation. It's like Indonesia sudah setengah abad itu berdirinya, dia baru mencantumkan. Udah lebih dari setengah usia Indonesia merdeka maksudnya kan. Maksud aku, sekarang kok bisa itu tidak diawasi? Kok bisa itu nggak ketahuan ya? Kok bisa itu nggak ketahuan? Kok bisa gitu loh? Orangnya tega, Mister. 52 tahun, Mister. Itu sudah dari kakeknya sudah makan, bapaknya sudah makan, anaknya juga sudah makan. Alasannya apa, Mister? Karena banyak orang Chinese yang beli. Chinese nggak semua orang Chinese juga nggak semuanya non Muslim ya. Aduh, it happen in Indonesia gitu. Gimana sih coba kita mau menjaga nama bangsa kita gitu loh. Sedangkan ada orang-orang yang jahat yang hanya memikirkan profit itu masih ada di sekitar kita. Banyak yang memperhatikan orang, very selfish, Mister. Masih banyak banget gitu loh. Dan fasten your seatbelt. I said before, we are going to find it out. Setelah 52 tahun beroperasi, rumah makan ini baru menyatakan produk mereka tidak halal. 1, 2, 3. Lagi heboh dikecam netizen setelah 52 tahun berdiri, rumah makan yang menjual ayam goreng legendaris di Solo baru mengakui jika produknya non halal. Konsumen yang puluhan tahun jadi pelanggan yang geram karena merasa di-prank oleh penjual. It's not prank! Dikibulin. Rumah makan ayam goreng legendaris di Solo, Jawa Tengah ini lagi jadi sorotan. Setelah 52 tahun berdiri, rumah makan itu baru mengakui bahwa produknya ternyata non-halal. Don't tell me! Belum. Dalam postingan di media sosialnya, Menika pihaknya telah mencantumkan keterangan non-halal di seluruh outlet dan juga media sosial resminya. Usai viral karena tuai kecaman, Senin pagi rumah makan yang berdiri sejak tahun 1973 itu disidak oleh Wali Kota Solo. Saya himbau di sini untuk sementara terlebih dahulu. Nah, nanti kita bisa buka lagi kalau sudah ada verifikasi dari dinas kami, dari Kemenang, verifikasi halal dan tidak halal. Meski tetap beroperasi seperti biasa, Wali Kota Solo meminta warung makan yang menjual ayam goreng kemasan itu tutup sementara waktu untuk asesmen. Saya tawarkan apabila memang mau menyatakan halal, silakan ajukan. Kalau tidak, ya silakan ajukan tidak halal. Artinya ini segera hari ini sudah ditutup terlebih dahulu untuk dilakukan asesmen ulang. Selain ditutup, petugas juga mengambil sampel makanan untuk diuji oleh Bepom. Daging matang dari mentah. Penutupan rumah makan hingga aktivitas jual beli akan diawasi langsung oleh instansi terkait. Kami akan melakukan pengawasan produk, ya. Artinya satu tutup secara fisiknya, kemudian nanti kita juga awasi terkait dengan penjualannya. Warganet sempat Kesel banget bertanya-tanya, aku dengernya. jualan ayam goreng tapi kok non halal?
Nah, menurut pengakuan salah satu karyawannya, produk non-halal datang dari minyak untuk menggoreng kremesan ayamnya. Ya, maksudnya dari minyaknya yang dari non-halal atau kremesannya minyaknya ya? Ia juga mengklaim pelanggannya kebanyakan datang dari kalangan non-muslim. Selain dari bukan muslim. Oh gitu. Ya. Kuliner di Solo itu jadi panen bintang 1 di fitur ulasan dan rating karena dianggap tidak jujur oleh konsumen. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, jauhilah keturunan kami untuk Dari kebodohan. kebodohan seperti ini. Mister, Allahu Akbar. 52 tahun beroperasi Mister dari 1973. Baru di tahun 2025 mereka mencantumkan label tidak halal. Selama ini mereka alasannya tidak mencantumkan label tidak halal hanya karena banyak atau majority dari buyer mereka, customer mereka ada orang Cina. Ya Allah, semudah itukah kalian berpikir, nggak ada rasa bertanggung jawab, nggak ada rasa menyesal, nggak ada rasa apakah bisnis atau profit itu menutupi rasa tanggung jawab itu semua? Di mana hati nuraninya, ya Allah? Dan juga yang ingin aku sampaikan adalah kenapa pemerintahnya juga sidak. Ini gini loh ya. Baru sekarang sidaknya. Namanya aja Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan. Pengawas. Controlling. Yeah. Means they supposed to be very active. Ya, terjun ke lapangan. Betul. Bukan hanya menerima laporan karena namanya pengawas. Mengawasi. Dan datang jangan kasih tahu. Datang langsung datang. Mengawasi, bukan penasihat. Kalau penasihat didatangi untuk dimintai nasihatnya gitu ya. Mister Sastra boleh dong kasih saya nasihat gitu dong, ya kan? Biasanya kan kalau penasihat gitu. Kalau pengawas harus proaktif. Kenapa saya feeling stressed, ya, feeling angry, getting so mad karena kok bisa gitu loh dengan sangat tenang para pejabat ini menyampaikan bahwa ya kita tunggu saja keputusan dari BPOM. BPOM itu kan nggak ada di Indonesia baru cuma setahun 2 tahun gitu loh. Dan namanya udah BPOM dari kapan tahu gitu loh. Dari dulu namanya udah BPOM, dari saya masih embrio kali namanya udah BPOM gitu loh. Kenapa nggak diawasi? Apakah karena ini sudah terlalu laku gitu ya, banyak pelanggannya dan ini adalah di daerah bukan di ibu kota, jadi merasa bahwa tidak akan banyak yang memperhatikan. Karena apa? Itu kan jadi suzon, astagfirullahaladzim. Karena apa gitu loh, maksudnya gini loh, berarti ada satu lembaga, instansi di mana kita menggantungkan nasib kita. Seluruh umat Islam di Indonesia, bahkan seluruh dunia yang datang ke Indonesia juga menggantungkan pada Anda. Dan bukan hanya orang Islam, misalnya kalau kita berbicara tentang BPOM kan berarti pengawas obat-obatan dan makanan gitu loh. Dan di saat itu baru BPOM-nya. Ada lagi dinas agamanya, pemberi sertifikasi halal. Atau pemberi sertifikasi tidak halal gitu. Kenapa sudah lama banget ini belum ada sertifikasi halal ataupun tidak halal gitu. Atau label apapun lah yang membantu gitu. Jangan cuma registrasi sertifikasi halal, tapi jangan hanya karena dia ayam gitu. Jadi ayam bolehlah dimakan oleh semua berarti orang. Berarti gini, mungkin belum ada standarisasi ada seperti yang firm gitu yang diketahui oleh masyarakat. Jangan-jangan cuma halal yang harus dibilang halal. Nah, gitu makanya kan? mereka tuh takutnya orang-orang ini yang sangat ini yang aku lihat takutnya mereka cuma ayam, Mister, ayam, everyone can eat ayam, Muslim eat ayam, so no need to put is it halal or non halal seperti itu. Jadi mereka nggak paham kalau ternyata untuk halal untuk di umat Islam is not about the materials only, but also about the procedure, but also about the way how you get it, how you earn the money, how you earn the chicken, how is the ingredients, how disembelih gitu. Itu semua mencangkup halal dan haram prosedurnya. Allah Akbar, Mister. Jadi aku 52 tahun, Mister. Itu jadi overthinking gitu loh, maksudnya gini. Itu dia. Maksudnya gini, restoran-restoran yang misalkan ayam gitu tidak bersih. Kan banyak ya, kayak warung-warung tenda gitu kan, Mister ya. Padahal itu sudah
rame banget dimakan sama orang. Udah berdiri lama banget. Kan berdiri lama tuh merupakan sebagai kriteria kita, oh ini sudah oke, sudah aman, pemerintah sudah tahu, sudah diawasi, ini bukan barang baru-baru, tapi itu sudah lama banget gitu, pelanggannya banyak banget. Kita sudah mempercaya itu kan kalau Indonesia seperti itu. Tapi memang sepertinya tuh harus banget loh. Even di small kedai, small warung tuh harus memang ada sertifikat halalnya. Apalagi di tempat makan sebesar itu menurut aku. Jadi penting banget untuk kita rasa, aduh pemerintah dan negara kok bisa selalai ini gitu loh. Siapa yang lalai? Pemilik kedai atau negara atau BPOM? Jujur mohon maaf sekali, kemarahan ini lebih besar tertuju, ini sangat subjektif sih sebenarnya, lebih besar tertuju pada government, pengawasnya gitu. Karena gini Mister, kita tidak membayar restoran tersebut gitu ya, kita tidak membayar kemudian kita bisa menyalahkan mereka gitu. Tapi pemerintah ini bekerja atas nama rakyat kan gitu, dan yang menggaji mereka adalah uang pajak kita gitu loh. Kita menitipkan masa depan kita menitipkan nasib kita menitipkan halal dan haramnya makanan yang masuk ke dalam tubuh kita dan menjadi darah daging kita dan anak-anak kita dan saudara-saudara kita dan orang tua kita gitu loh. Kalau lalai dan kelepasan begini sih, waduh, saya marah sekali ya gitu. Maksudnya gimana fungsi pengawasan ini tidak terlaksana dengan baik? Apakah mereka hanya menerima laporan, duduk di kantor tuh kan jadi suzon lagi? Apakah mereka hanya duduk di kantor, di ruangan ber-AC, menunggu berkas-berkas surat, kemudian ditandatangani ini halal, ini apa gitu? Ini baru satu yang find out. We never know. We have a lot of restaurants in Indonesia. We have a lot of another restaurants in Solo. We have a lot of another same restaurants juga di tempat-tempat yang lain. Seperti we never know. Dan ini diketahuinya setelah restoran itu sendiri yang inisiatif menaruh label tidak halal. Oh, kalau tidak ada itu, tidak akan pernah tahu. Pemerintah juga tidak akan sidak. Pemerintah ucuk-ucuk sidak, baru saja rakyat sudah viralin masalah ini. Kalau nggak diviralin, nggak ada sidak-sidakan, nggak ada inspeksi mendadak yang dilakukan oleh wali kota. Kenapa? Apa kinerja? Apa sebenarnya yang job desk daripada badan pengawas dan obat-obatan? Apakah hanya mengawas obat-obatan dari kantor aja? Apakah kasih label itu aja? Nggak turun ke jalan? Terus yang turun ke jalan siapa? Yang mau bertanggung jawab atas hal-hal seperti ini siapa? Sedangkan kita sudah percaya banget kepada pemerintah, sudah percaya banget kepada atasan-atasan kita yang ada di sana. Maksudnya gini loh, Mister, BPOM ini harusnya mungkin sudah dilakukan, tapi di daerah mana gitu ya? Harusnya tidak hanya menunggu laporan gitu ya. Harusnya tidak hanya menunggu tolong dong cek, tolong dong misalnya minta sertifikasi untuk obat-obatan ini, untuk makanan ini, tapi juga melakukan pengawasan secara rutin, secara reguler gitu ya, kepada kedai-kedai yang mungkin secara gitu. nggak harus beberapa restoran, rutin aja memang semua harus kena diawasi gitu. Itu tugas mereka gitu, itu job desk mereka gitu. Nggak pandang bulu, oh kesana aja deh. Yang di sini nggak pernah 52 tahun itu 3 generasi Mister mengalir dalam badan mereka pakai beribadah. Tanggung jawabnya di mana? Karena udah ada meninggal mungkin. Iya, Mister. Gimana mereka bertanggung jawabkan hal itu? Padahal itu sudah out of their control gitu. Saya mengajak teman-teman yang menonton video ini, orang-orang Indonesia yang menonton video ini, mari kita secara objektif menilai siapa yang kira-kira perlu kritik gitu ya. Jangan sampai kita hanya fokus pada warung yang yang sebenarnya materialnya adalah mengandung hal yang tidak halal ini, dan lupa bahwa ada sekelompok orang atau institusi yang memiliki wewenang yang seharusnya secara aktif mengeceknya gitu. Takutnya nih Mister, orang-orang ini misleading gitu loh. Misleading maksudnya mengarahkan kritiknya pada pelaku usaha. Sementara ada loh institusi yang seharusnya mengawasi secara aktif.
Atau jangan-jangan karena seringnya mereka tidak aktif mengawasi obat-obatan dan makanan di lapangan gitu, orang-orang jadinya nggak tahu bahwa oh sebenarnya itu ya yang harusnya dilakukan oleh mereka gitu, dan jadinya membiarkan, ada pembiaran di situ bahwa oh yaudah nggak apa-apa, berarti BPOM itu tugasnya hanya menerima laporan misalkan seperti itu. Jadi please correct me if I'm wrong, if we are wrong gitu ya towards this reaction of this news. Tapi menurut saya, aku merasa dua-duanya salah, Mister. Dua-duanya salah, Mister. Tapi maksudnya gini loh, jangan sampai hanya ke satu pihak gitu, Mister. Iya. Karena kan kalau kita berbicara tentang satu restoran ini udah soft nih. Dia sudah melakukan memberikan label tidak halal, soft gitu kan ya, secara official gitu lah. Kita berbicara secara official. Tapi bagaimana dengan restoran-restoran lainnya? Betul. Gitu loh, Mister. Bagaimana kita cara find it out gitu. Betul, bagaimana tugas siapa? Apakah tugas kita? Kan belum, enggak dong, secara legitimate gitu, Mister. Secara legitimate, secara official, siapa yang sebenarnya bertugas dan bertanggung jawab untuk mencari tahu apakah material dan makanan-makanan yang akan masuk ke dalam tubuh kita itu semuanya halal atau tidak halal. Jadi orang jadi tahu gitu loh, siapa yang harus diberikan criticism dan di-encourage untuk mengoptimalkan kinerjanya, seperti itu. Waduh, ya Allah, sedih banget gitu loh. Wow, seharusnya hal seperti itu udah nggak terjadi ya di Indonesia. Dan maksudnya ini tuh bikin pikiran-pikiran jadi tambah gitu loh. Kan gitu jadi was-was jadi was-was gitu. Makan tinggal makan harusnya gitu bener loh. Ada lagi tambah. Belum lagi tukang parkir gitu ya. Ya Allah, bener. Kayak banyak amat sih. Banyak amat yang harus kita pikirin gitu loh, Mister. Iya gak sih? Bener, gimana mau maju ya? Ada aja masih hal sekecil ini aja seharusnya menurut aku seluruh orang Indonesia tahu, seluruh agama juga tahu gitu bagaimana kita mengaplikasikannya. Kita masih harus ngurusin masih harus ini, gitu, was-was, masih harus makan aja masih mikir gitu. Iya kan? Aduh ya Allah Tuhan. Nah gimana nih Mister, kita kan berita ini bukan hanya kita menyampaikan, tapi semua saat ini Mister, semua portal berita menyampaikan hal ini. Pasti dong mau nggak mau akan didengar juga orang luar. Betul. Bagaimana lemahnya pengawasan kita, bagaimana lemahnya pemerintah kita, bagaimana lemahnya institusi-institusi yang pemerintah kita miliki, sehingga untuk orangnya sendiri, untuk rakyatnya sendiri mereka nggak bisa menjamin. Mister, Allahu Akbar. Aku mau cerita. Jadi ada kakak di Malaysia gitu ya, waktu itu aku di Bali posting Instagram story gitu, terus tanya, Aziz, Aka ingin ke Bali gitu, tapi Aka takut gitu ya, karena makanan di sana sangat makanan di sana tuh kurang meyakinkan, dia bilang seperti itu. Aka ini gitu, Kakak mau kemana gitu? Kakak mau ke Ubud, dia bilang, karena di Ubud tuh biasanya lebih aman katanya gitu makanannya. Jadi memang sudah padahal sinerinya sudah indah, tempatnya juga sudah indah, tapi kan nggak mungkin nggak makan dong ya di tempat wisata. Terus kalau misalkan tahu berita ini tuh jadinya makin was-was dan makin turun, makin orang datang ke sini, apalagi salah satu pendatang ataupun devisa terbesar dari turisme pariwisata kan daripada Malaysia juga, Mister. Yang larisin wush orang Malaysia. Ya Allah ya Romi ya Karim. Oke, semoga tidak terjadi lagi, dan ini yang terakhir ya Mister ya. Amin, dan tidak terjadi lagi hal seperti ini di masa depan. Semoga ada tindakan yang nyata dan benar-benar menyelesaikan ini dari pemerintah Indonesia. Thank you so much for watching. Hopefully that you find this pretty good. If you find this pretty good, don't forget to thumbs up, and if you're new to this channel, don't forget to subscribe button. Semua from us in Indonesia. Indonesia bisa lebih baik. Indonesia bisa. Bye everyone. Assalamualaikum.